pagi. Hari ini saya akan melakukan wawancara berkenaan tentang pengambilan keputusan. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Mustafa, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Melawi. Hari ini saya tidak sendiri, ada rekan saya yang nanti akan memperkenalkan diri. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya. Pak? Ya. Oke. Silakan Pak. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Oh ya, baik. Perkenalkan, nama saya Wendy Linus Woge, Kepala SMP Negeri 4 Nangatung. Terima kasih Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak, luar biasa. Luar biasa ya Pak. Yang hari ini nanti kita akan berbincang-bincang Pak. Saya akan berbincang-bincang, bertanya dengan Bapak terkait pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah. Boleh ya Pak? Siap. Sudah siap Pak? Boleh, siap Pak. Ya, untuk yang pertama ini Pak, kira-kira bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Untuk mengidentifikasi yang biasa saya lakukan itu tentu saya harus mengumpulkan mendengar dan kumpulan hasil informasi-informasi dari beberapa rekan dewan guru. Mengidentifikasinya saya harus benar-benar mendapatkan informasi yang cukup utuh dari beberapa dewan guru. Biasanya itu saya lakukan. Berarti itu cara mengidentifikasinya dengan pengumpulan data-data itu ya Pak? Iya, data-data. Terutama informasi dari guru-guru, baik itu wali kelas, kemudian guru mata pelajaran, Iya. ataupun ya mungkin guru yang lain, BK juga, guru BK bisa, juga, ya. seperti itu ya Pak. Kemudian selanjutnya Bapak dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasus mana yang berkenaan dengan sama-sama dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Baik, kalau terkait dengan pengambilan keputusan, tentu saya tetap mempertimbangkan dengan berbagai hal, berbagai aspek, termasuk dalam pengambilan hal ini juga keputusan. Tentu semua stakeholder itu saya libatkan untuk benar-benar keputusan itu ada kesepakatan bersama di situ. Nah itu yang biasa saya lakukan. Berarti keputusan itu merupakan hasil keputusan bersama ya Pak? Iya. Tidak hanya dari kepala sekolah Ya, saja, betul. tapi dari seluruh stakeholder dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. keputusan. Kemudian langkah-langkah ataupun prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya itu biasanya saya itu di situ tidak berarti saya sendiri, tentu saya melibatkan semua peran tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya di sekolah itu, termasuklah wali kelas, misalnya kesiswaan, guru BK, nah di situ, dan orang tua murid, dan ya bisa juga ketua komite, kemudian tokoh masyarakat juga bisa kita melibatkan dalam hal ini. Gitu Pak. Berarti melalui musyawarah bersama. Ya, musyawarah bersama. Yang melibatkan mulai dari guru BK, wali kelas, kesiswaan, Ya. guru mapel maupun termasuk tadi komite sekolah Ya, ya Pak. komite sekolah, Dilibatkan orang juga tua murid terkadang ya, ya, di dalam prosedur pengambilan keputusan tersebut ya Pak. Kemudian selama ini hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau efektif itu dikarenakan memang dasarnya tadi sudah akurat, informasi yang kita dapatkan, kemudian ada kesepakatan bersama di situ. Jadi kolaborasi atau kesepakatan bersama, sehingga tentu kesepakatan bersama ini kita tetap mengutamakan keberpihakan kepada peserta didik. Keputusan ini kita mengutamakan untuk peserta didiknya. Jadi ada kesepakatan, sehingga dengan kesepakatan inilah untuk menjadi kekuatan kita mengambil sebuah keputusan kepada peserta didik yang lebih baik. Berarti ukuran efektifnya itu validitas data yang ada ya Pak? Ya, berdasarkan dari informasi ya, ataupun validitas data-data yang ada. Kemudian tantangannya apa Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan ini memang kita agak khawatir di awal ya, pada waktu itu khawatir karena takutnya ketika keputusan kita ambil, katakanlah ada kekeliruan, sehingga terkait anak tersebut bisa saja tidak melanjutkan pendidikannya ketika salah dalam mengambil sebuah keputusan. Tetapi ini sudah pernah ada terjadi, tapi kami tidak ingin ini menjadi terulang kembali, sehingga keputusan yang diambil benar-benar dengan pertimbangan yang matang, dengan berbanyak kolaborasi tadi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar sudah mengutamakan kepada peserta didik sekali lagi. Berarti tantangannya ketika ada keraguan di sana ya Pak, Ya. mau ambil keputusan yang mana seperti itu ya Pak ya.
Kemudian ada atau tidak Pak jadwal tertentu atau ketika ada masalah langsung diselesaikan atau bagaimana Pak prosedur di tempat Bapak? Prosedurnya bagaimana? Ya, prosedur biasanya tahapan-tahapan yang dulu di sekolah itu siapa yang menemukan, fleksibel sebenarnya siapa yang menemukan, dia biasanya menangani dulu. Nah, tetapi dalam sudah terkadang kesibukan dewan guru kita tidak tahu, biasanya nanti ada tahapannya wali kelas biasanya. Setelah wali kelas misalnya juga bisa melibatkan kesiswaan, selain kesiswaan juga bisa melibatkan guru BK, nanti terkadang sampai juga lah kepada saya selaku kepala sekolah. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilewati. Jadi tidak terjadwal secara khusus tapi fleksibel ya? Ya, fleksibel Pak. Ya. Kemudian faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika? Mempermudah ya. Faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Untuk mempermudah tentunya kesepakatan, kerjasama, kolaborasi itu Pak. Jadi kesepakatan, Ya, kerjasama, dan kolaborasi tadi. 3 hal ini ya Pak, Tiga hal. tidak bisa terpisahkan. Ya. Nah, untuk yang terakhir Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Pelajaran yang dapat saya ambil ini tentu ketika kita mengambil sebuah keputusan, memang kita harus benar-benar mendapat informasi yang cukup, yang utuh. Jangan hanya dari sepihak saja, tapi dengan semua stakeholder tadi, baik itu dewan guru, wali kelas, kemudian orang tua murid, dan sebagainya macam stakeholder lain yang kita libatkan. Jadi keputusan yang kita ambil benar-benar tidak merugikan siswa, tapi benar-benar keputusan yang kita ambil itu berpihak kepada peserta didik untuk tidak ya. Berarti intinya keputusan itu diambil harus mempertimbangkan itu tadi ya. Keberpihakan kepada peserta didik. Dengan caranya itu tadi melibatkan kolaborasi kerjasama antara orang tua, komite, guru BK, wali kelas, dan guru pelajaran seperti itu ya Pak. Nah, terima kasih Pak. Itu saja yang ingin saya tanyakan dengan Bapak. Terima kasih atas kesediaan waktunya Pak. Demikian tadi wawancara dengan Bapak WD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Hari ini saya Muhammad Mustafa, CGP Angkatan 10 Kabupaten Melawi akan melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah. Ini untuk memenuhi tugas dari modul 3.1. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya bersama rekan saya yang nantinya akan memperkenalkan diri. Selamat pagi Pak. Pagi. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Eko Nabil. Saya kepala sekolah SMP Negeri 4 Seatap Pino Selatan. Ya, terima kasih ya Pak ya atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan nanti saya tanyakan Pak, berhubungan tentang pengambilan keputusan yang mungkin di sekolah Bapak sudah Bapak jalankan. Ya. Bisa dimulai ya Pak ya? Ya, bisa. Ya, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau ujung moral ya. Cara saya itu pertama menyimpulkan dulu yang masalah yang berkaitan yang telah terjadi. Ya, berarti menyimpulkan permasalahannya terlebih dahulu ya, Pak, ya sebelum mengambil keputusan gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kasus yang sama-sama memiliki kebenaran itu bagaimana Bapak memutuskannya, pengambilan keputusan? Saya melakukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah dua kepentingan yang sama-sama benar ini. Itu saya akan pertama melihat dulu permasalahan yang terjadi di sekolah selama ini. Mungkin ada beberapa anak yang tidak bisa masuk sekolah.
Berarti melakukan identifikasi terlebih dahulu ya Pak ya. Melakukan identifikasi tentang apa sih permasalahannya, kendalanya apa dan lain sebagainya ya Pak ya. Iya. Berarti kemudian langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus yang ada itu? Langkah-langkahnya untuk menangani masalah ini, yang pertama saya akan memanggil yang berkaitan orang-orang yang terkait dalam kasus ini, terutama orang tuanya, wali kelasnya, dan guru BK. Berarti dikumpulkan jadi satu, berkolaborasi, musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan ya Pak ya. Iya. Berarti yang langkah-langkahnya ataupun prosedurnya. Kemudian yang selanjutnya, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak? Yang menjadi tantangannya itu apa kira-kira? Yang masalah yang menjadi tantangan saya ini pertama tuh berkaitan dengan yang anak yang permasalahan ini, yaitu di mana saya harus melihat dulu anak ini masalahnya seperti apa. Itu yang bikin berat itu di anaknya ini, masalahnya itu seperti apa. Berarti masalahnya apa, akibat yang akan ditimbulkan Iya. apa, Iya. seperti itu Pak ya. Iya, Pak. Berarti tantangannya itu Iya. berhubungan tentang permasalahannya apa dan efek yang akan ditimbulkan itu seperti apa, seperti itu ya Pak ya. Kemudian ada atau tidak jadwal tertentu yang untuk menyelesaikan masalah itu, atau ketika ada masalah langsung diselesaikan seperti itu? Apakah ada seperti jadwal tertentu? Saya selalu membuat jadwal supaya nanti ada sinkronisasi antara orang tua, wali kelas, guru BK pada saat menyelesaikan masalah. Nah, tetap saya akan buat jadwal, di mana nanti jadwal itu saya tentukan untuk hari Selasa minggu depan. Nah, berarti kalau udah saya tentukan jadwal itu, berarti sepihak yang berkaitan semua di situ bahwa hari Selasa memang ada masalah yang harus diselesaikan. Berarti lebih mengumpulkan ke data-data terlebih dahulu ya Pak? Iya. Orang tuanya dipanggil, dimintai konfirmasi, kemudian nanti guru BK-nya tadi disebutkan Bapak ya, kemudian nanti wali kelasnya, baru setelah data-data terkumpul dijadikan satu, musyawarah bersama untuk menentukan Masalahnya. permasalahan itu, kemudian keputusan yang diambil seperti apa ya Pak ya. Berarti kemudian ada atau tidak Pak orang ataupun faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan Bapak? Ada. Di situ Siapa itu, Pak? saya melibatkan guru-guru yang dekat dengan siswa tersebut. Saya juga melibatkan komite. Ada di sekolah juga tuh bagian humas juga. Nah, jadi mereka itulah yang mempermudah saya tuh untuk bisa menyelesaikan masalah ini, sehingga masalah ini bisa teratasi dengan baik. Berarti memaksimalkan peran serta warga sekolah ya Pak ya. Kemudian guru-guru yang mungkin lebih dekat dengan rumahnya, dengan orang tuanya, untuk pengumpulan informasi berkenaan anak yang bermasalah ini ya Pak ya. Kemudian nanti dijadikan satu informasinya. Nah, untuk yang terakhir Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema etika tadi? Oke. Nah, kalau pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, memang Pembelajarannya apa itu Pak? pembelajarannya itu memang ini menjadi masalah kita untuk diperbaiki ke depannya, sehingga nanti tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Intinya itu meminimalisir bahwa anak-anak ini yang putus sekolah. Jadi ini apa ya, kalau saya
dapat merangkum dari apa yang Bapak sampaikan tadi tentang anak, tentang murid, berarti semuanya itu intinya bagaimana caranya dalam pengambilan keputusan itu berpihak pada murid ataupun peserta didik itu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Itu untuk yang wawancara yang ingin saya tanyakan dengan Bapak ya Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian tadi dengan wawancara dengan Bapak Kusnadin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.